Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, segala rahmat, penyertaan dan perlindungan yang kami rasakan oleh kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini kami dapat tiba di hari yang baru ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan untuk 1 hari penuh ini. Dan kami akan mengawali aktivitas kami ini lewat firman-Mu dan lewat ibadah kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah dan sertailah kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa tubuh atau badan adalah keseluruhan struktur fisik organisme manusia dan bentuk atau bahagian fisik materi manusia yang kelihatan dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, dan ini selalu dikontraskan atau bertentangan dengan dengan roh, sifat, dan tingkah laku. Dan dikatakan bahwa di dalam manusia itu terdapat 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, serta memiliki 5 indera. Namun, apabila pengertian tubuh ini kita perhadapkan dengan nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tentu ini memerlukan penjelasan yang baik untuk semakin menguatkan iman kita agar kita tidak salah mengerti tentang tubuh yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat firman hari ini. Seperti tepatnya dikatakan dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, bahwa pertanyaan tentang bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali adalah pertanyaan yang selalu ada hingga saat ini. Jika soal tentang doktrin kebangkitan, dan ini adalah pertanyaan sebagian jemaat di Korintus yang seperti yang telah kita dengarkan pada hari ini, di mana jemaat di Korintus meragukan, melihat itu sebagai ancaman dalam pengajaran. Bahkan tidak ada yang percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan dengan menggunakan gambaran dan dengan tegas mengatakan bahwa kebangkitan tubuh terjadi itu digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, tetapi kemudian tumbuh menjadi tanaman yang baru, sesuai jenis masing-masing benih yang ditanam. Benih yang ditabur jelas berbeda kemuliaannya dengan tanaman yang telah tumbuh. Demikian pula kata Rasul Paulus, dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Oleh karena itu, kebangkitan memperjelas janji Tuhan bahwa akhir perjalanan kita bukan berakhir di dunia ini. Karena bagi kita, orang percaya kepada Kristus yang mati dan telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru seperti kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus yakin dan percaya bahwa tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubah tubuh kita ke dalam kemuliaan. Hal itu dimulai dengan pertobatan dan hidup yang baru
meninggalkan tubuh yang dapat rusak menjadi tidak bisa rusak, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-43. Dibangkitkan dari tubuh jasmani menjadi tubuh yang rohani. Yang ditaburkan tentu adalah tubuh jasmani dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Harus jelas bahwa tubuh rohani yang dimaksud di sini adalah bukanlah substansi pembentuk tubuh atau materi yang ada di dalamnya, melainkan lebih mengarah kepada penggunaan dan tujuan, dan sudah tentu itu berkaitan dengan pengudusan dan tujuan untuk kehendak Tuhan di sorga. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-43b dikatakan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nats ini ingin menjelaskan melalui kesaksian kita bahwa pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bisa saja sering terhalang karena keterbatasan tubuh kita. Tidak bisa ke gereja karena sakit, terhalang melayani karena kelelahan, terhalang melayani karena kelemahan tubuh kita, sakit penyakit yang lain-lainnya, atau mungkin persoalan-persoalan halangan-halangan lainnya. Di bumi ini kita merasa roh kuat tapi daging lemah. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini menegaskan kembali kepada kita bahwa di sorga kita tidak mengenal kelemahan dan kelelahan fisik. Ini adalah perubahan yang luar biasa yang sungguh mulia. Di sorga semua akan memiliki tubuh yang kuat oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya secara umum Nats ini ingin memberikan pesan kepada kita. Yang pertama adalah agar kita untuk mau hidup dengan semangat dan pengharapan akan kebangkitan. Karena kita tahu dengan iman kepada Kristus, jerih lelah kita akan membawa kepada kemuliaan. Yang kedua, Nats ini ingin memberikan pesan kepada kita agar kita mau terus menjaga dan mau terus merawat tubuh kita dengan baik, serta menyadari bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus berdiam. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam semangat kebangkitan dan pengharapan daripada-Mu, di mana Yesus Kristus sumber kekuatan kami. Kami dapat kuat, kami tidak mengenal lelah, kami dapat terus percaya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang terus menyokong hidup kami, menopang hidup kami, dan terus menguatkan iman kami, serta berjuang untuk terus memenangkan bersama dalam kemenangan iman kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang selalu menyertai kami. Bapa yang di sorga, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami akan pengharapan dan hidup kami. Bahwa kami tetap dapat kuat melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami dan hidup kami selama kami boleh ada di bumi ini. Karena Engkau menyertai kami. Dan Engkau juga akan memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Lewat pengudusan dan juga lewat cara hidup kami yang Engkau terus perbaharui. Agar nama-Mu dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan. Lindungi sertailah kami. Berkatilah segala pekerjaan dan aktivitas kami dan seluruh jemaat kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.